Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi di sini dan ini ada berita bagus banget buat teman-teman guru dan tenaga pendidikan. Karena telah dibuka untuk formasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru dan tendik di lingkungan Kementerian Sosial, tepatnya pada sekolah rakyat. Lihat nih, formasinya lumayan banyak teman-teman ya. Kita lihat sekilas ini ada guru bahasa Indonesia 162, guru bahasa Inggris 268 formasi, guru BK 177 dan seterusnya. Ini banyak banget, apalagi untuk guru kelas untuk yang SD itu formasinya ada 561. Untuk tendik juga banyak banget ya, teman-teman. Kita lihat formasi yang dibutuhkan di sini ada ratusan hampir di seluruh wilayah. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat bagus, peluang yang sangat bagus buat teman-teman, khususnya bagi teman-teman guru dan tendik yang masih mengalami situasi yang abu-abu ya di masa ini ya. Apalagi teman-teman guru yang sekarang udah mengajar di sekolah dengan status honorer, kayaknya ini adalah loncatan yang tepat untuk menjadi pegawai pemerintah atau ASN ya dengan status P3K di sekolah rakyat. Nah, teman-teman kita coba cek dulu untuk formasinya ya. Jadi formasinya yang pertama ini adalah untuk guru sekolah rakyat atau formasi guru, dibuka totalnya 3053 formasi ya. Nah, untuk syaratnya, nah ini kita lihat nih syaratnya adalah ini sebenarnya saya juga agak kaget dengan syaratnya ya. Tapi coba kita baca dulu ya. Syarat pelamarnya adalah yang pertama adalah lulusan PPG prajabatan atau PPG calon guru yang belum terdata di Dapodik. Kemudian yang kedua adalah lulusan guru yang sudah lulusan guru prajabatan atau calon guru yang sudah terdata sebagai guru bukan ASN pada Dapodik. Dan habis. Jadi di sini nggak ada pelamar umum, teman-teman. Hanya dikhususkan untuk teman-teman yang statusnya adalah lulusan guru PPG prajabatan atau PPG calon guru, baik dia yang belum mengajar atau sudah mengajar tapi belum terdata di Dapodik, atau sudah mengajar terdata di Dapodik tapi bukan ASN. Mereka bisa daftar, teman-teman. Tapi di sini nggak ada pelamar umum karena saya pikir ini merupakan bagian dari alternatif solusi bagi teman-teman honorer yang kemarin sempat ramai untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka dan status mereka ya. Kan kita udah tahu beritanya yang saat ini juga masih belum tuntas. Saya pikir ini adalah salah satu alternatif solusi ya, bahwa bagi guru-guru yang statusnya honorer di satuan negeri yang udah mengajar beberapa tahun, mereka juga bisa ikut. Ternyata nggak bisa, teman-teman. Jadi mereka harus bersumber dari lulusan PPG prajabatan. Jadi kalau teman-teman adalah honorer tapi merupakan bagian dari lulusan PPG prajabatan bisa. Tapi kalau guru honorer lulusan PPG dalam jabatan atau guru tertentu nggak bisa, karena memang udah ada database-nya gitu. Saya nggak ngerti kenapa bukan bagian dari pelamar atau kriteria, karena saya pikir justru teman-teman honorer ini yang sudah ngajar puluhan tahun atau bahkan sudah lama mendekati puluhan tahun itu kan merupakan apa ya? Merupakan bagian terpenting bagi terselenggaranya sebuah pendidikan gitu, karena mereka sudah berpengalaman dan mereka siap. Ya ini tanpa tanpa mengenyampingkan teman-teman dari PPG prajabatan juga ya, tapi pengalaman teman-teman honorer itu juga harus dijadikan sebagai pertimbangan untuk boleh ikut formasi ini gitu ya, karena kan teman-teman prajabatan kan juga rata-rata fresh graduate, ada juga yang sudah mengajar, tapi dibandingkan honorer yang udah lama mengajar itu kan lebih banyak gitu ya. Tapi ini adalah sebuah aturan yang sudah terdata dan sudah tersebar juga, jadi kriterianya cuma dua lulusan ini, teman-teman ya. Kemudian persyaratan umumnya ini hampir sama kayak seleksi-seleksi calon ASN yang lain ya. Jadi warga negara Indonesia berusia paling tinggi 40 tahun, ini lebih lebih tinggi. Kalau biasanya untuk ASN yang lain-lain yang di tahun-tahun sebelumnya adalah maksimal 35 tahun. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan atau dipecat ya, tidak
berkedudukan sebagai ASN, tidak ikut partai politik, kualifikasi pendidikan minimal S1, kemudian punya serdik. Tapi dengan catatan serdiknya serdik dari jalur guru prajabatan. Berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkotika, bebas dari catatan buruk atau memiliki catatan bersih ya. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah. Dan untuk persyaratan khususnya punya IPK minimal 3,0, kemudian bersedia bekerja bertempat di aduh kok belibet. Bersedia bekerja bertempat tinggal di sekitar sekolah rakyat atau diprioritaskan tinggal di asrama sekolah rakyat. Memiliki surat izin mengikuti seleksi P3K jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat yang ditatangani oleh minimal ini kalau yang teman-teman yang udah include di itu ya di sebuah satuan pendidikan ya, jadi sudah punya izin untuk mengikutinya dari pejabat administrator yang membidangi kepegawaian. Ini mungkin untuk yang teman-teman tendik, untuk yang guru dari ketua yayasannya gitu ya. Dan seterusnya ketentuan dan tata cara pendaftar bisa dicek sendiri, nanti akan saya share untuk filenya. Untuk lokasi seleksi kompetensi ini ada banyak, ada dari Jakarta, di Yogyakarta juga ada, kemudian Sidoarjo, Bandung, Makassar, dan Medan ya. Berikutnya untuk lokasi seleksi kompetensi ini juga alamatnya banyak, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian untuk tanggal pelaksanaannya ya, mana ini? Nah ini, jadi untuk pengumuman seleksi dimulai dari tanggal 3 Juni kemarin ya sampai tanggal 15. Pendaftarannya dimulai tanggal 8. Jadi kurang dikit lagi ya, beberapa hari ke depan udah mulai pendaftaran seleksi. Kemudian seleksi administrasi dimulai dari tanggal 8 sampai 16. Jadi ketika teman-teman mendaftar langsung juga diseleksi. Kemudian pengumuman hasil seleksi adalah 17 Juni. Ini cepat banget ya rentangnya. Masa sanggah 18 Juni, jawab sanggah 18 sampai 19. Pengumuman hasil seleksi administrasi yaitu 19 sampai 20. Ini termasuk cepat ya prosesnya ya. Penarikan data final 21 Juni, penjadwalan seleksi 22 sampai 23 Juni, pengumuman peserta 24 sampai 25, pelaksanaannya 26, pengolahan nilai 6 Juli bulan depan ya, pengumuman hasil kelulusan 9 Juli. Jadi jaraknya sebulanan ini proses sampai pengumuman kelulusan ya. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi tambahan 10 sampai 11, pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahan 12 Juli, pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan 13 sampai 19, dan seterusnya pengumuman sampai pemberkasan ya, pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup yaitu 28 Juli. Jadi hampir 2 bulan ya total sampai selesai pengisian daerah atau pemberkasan. Ini termasuk cepet ya, cepet banget prosesnya, dan bisa diprediksi karena ini dibutuhkan di ajaran baru kayaknya ya, karena harus benar-benar beres tuntas gitu ya. Jadi teman-teman silakan yang merasa bagian dari kriteria, yaitu teman-teman lulusan PBG Prajab, silakan masuk di formasi guru. Kalau yang tendik ini dia lebih luas ya. Jadi untuk kriteria peserta yaitu yang pertama adalah dia pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan Kementerian Sosial. Jadi yang P3K tapi paruh waktu di Kementerian Lingkungan Sosial atau Kemensos boleh ikutan. Kemudian pelamar umum, usia paling tinggi maksimal 45 tahun, selebihnya sama kayak yang guru tadi. Kemudian untuk lulusannya ini ada tambahan, jadi nanti ada kriteria untuk akreditasinya minimal B, kemudian IPK-nya beda, IPK-nya lebih tinggi dari guru. Kalau guru tadi 3,0, ini 3,10 dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan itulah teman-teman, ini merupakan peluang yang bagus buat teman-teman guru yang saat ini, karena di daerah saya juga banyak guru prajabatan yang ngajar di satuan negeri tapi mereka nggak masuk di Dapodik dan statusnya masih abu-abu. Ini kesempatan untuk teman-teman tersebut loncat agar bisa lebih sejahtera masuk di formasi guru P3K di sekolah rakyat ya. Banyak yang dibuka formasinya, jadi ini peluang, nggak usah takut ditempatkan di mana aja ya. Di apa ya, ya pokoknya dijalani dulu lah ya. Yang penting sejahtera dulu gitu ya. Dan silakan gabung
Dan untuk teman-teman honorer yang tidak termasuk dalam kualifikasi, teman-teman yang sudah mengajar lama, sudah punya serdik dari jalur guru tertentu atau jalur dalam jabatan tapi nggak bisa ikutan, ya harap bersabar. Mungkin ada skema yang lebih indah yang lagi disiapkan pemerintah. Kita berbaik sangka aja ya, atau berhusnudzon gitu. Jadi itulah teman-teman kabar bagus hari ini bagi teman-teman yang lulusan PBG Prajab. Bagi teman-teman yang bukan lulusan PBG Prajab, semoga nanti ada kabar bagus yang lainnya. Dan silakan buruan gercep untuk eksekusi daftar, belajar-belajar, biar ini merupakan penanda rezeki tahunan buat teman-teman menjadi seorang ASN di sekolah rakyat. Thank you udah nonton video ini, dan jangan lupa coret-coret di kolom komentar terkait responnya, terkait kabar berita seleksi untuk formasi di sekolah rakyat ini. Thank you, jumpa lagi di video berikutnya, sampai jumpa.